Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmila Nafatazani. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang budak yang diberikan oleh Raja Mesir pada Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bentuk dari penebusan dosanya. Nabi Ibrahim alaihi salam membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah yang pada waktu itu masih merupakan padang pasir kosong. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar mengalami kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga membuat air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari kian kemari sampai Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang menunjukkan suatu tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil merentak-rentakkan kakinya. Atas izin Allah, di dekat Ismail menangis itu memancarlah sebuah mata air. Siti Hajar tergesa-gesa menampung air tersebut. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada air yang berlimpah itu Zam-Zam, artinya berkumpullah. Maka air itu berkumpul untuk kemudian menjadi sebuah telaga yang sampai saat ini disebut sebagai Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air kian kemari dari Bukit Safa ke Marwah dijadikan salah satu rukun haji yang disebut sa'i, yaitu berjalan kaki dari Safa ke Marwah pulang pergi 7 kali. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya. Nabi Ibrahim pun mengatakan mimpi tersebut kepada Ismail anaknya, yang sudah besar pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah sebagaimana diperintahkan Allah, yaitu menyembelihku. Mudah-mudahan bapak akan menyaksikanku berhati sabar." Dengan hati yang sebelumnya bimbang, akhirnya Nabi Ibrahim pun membulatkan tekad dan dibaringkanlah Ismail ke tanah dengan maksud akan menyembelihnya. Pada saat itulah Allah menggantinya dengan seekor biri-biri yang sangat besar. Dikarenakan sabar dan takwanya, maka Ismail pun diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Ismail kemudian mendirikan Ka'bah atau Baitullah yang menjadi kiblat bagi umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa. Setelah usainya dewasa, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita Jurhum. Pada suatu hari berkunjunglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumah anaknya dan disambut oleh menantunya. Menyaksikan menantunya yang tidak berbudi, Nabi Ibrahim berkata pada menantunya, "Jika suamimu pulang dari berburu, ceritakanlah padanya bahwa ada seorang tua yang ciri-ciri dan sifatnya begini dan begini datang berkunjung. Katakanlah pula kepada bahwa aku tidak menyukai bandur rumahnya, hendaknya ditukar dengan yang lain." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang. Setelah Nabi Ismail tiba di rumah oleh istrinya, diceritakanlah kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam lengkap dengan pesannya. "Itulah bapakku," ujar Nabi Ismail alaihissalam, "dan beliau tidak menyukaimu karena budimu yang tidak baik." Lalu Nabi Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lain, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyetujui dengan menantunya yang kedua ini. Nabi Ismail dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki anak berjumlah 12 orang, dan mereka akan menjadi pemimpin atas kaumnya yang dinamakan Arab Musta'ribah. Nabi Ismail yang disukai Allah Subhanahu wa taala diutus ke negeri Yaman dan Amlik untuk menyerukan kepada manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang dan membayar zakat. Makasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.